العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat berhadir lagi melanjutkan pengajian rutinitas kita di malam Jumat antara maghrib dan isya. Dan malam ini berhubung karpet masjid sudah digulung, maka ada perubahan pada suara dari sound system, agak sedikit menggema. Maka kalau agak kurang fokus pendengaran yang di belakang, boleh maju ke depan dan tidak dilarang, insyaallah. Kemudian pengajian kita masih membahas tentang rukun yang keempat, Fatihah dan sunat-sunat setelahnya. Tapi menarik, malam kemarin, 2 malam yang lalu, malam Rabu, saat pengajian di masjid subuh salam Bumi Bangcut, panitia masjid meminta saya untuk mengimami sholat. Tapi saat pengajian itu saya menyinggung karena kondisi kita sedang mewabah virus corona. Sedapat mungkin agar setiap sholat fardu 5 waktu kita praktekkan qunut nazilah. Jadi karena saya sudah sampaikan dalam pengajian, giliran sholat isya dipersilahkan saya jadi imam. Masalah pula bagi saya qunut nazilahnya. Jadi akhirnya setelah dorong-mendorong, bukan dorong-mendorong, tolak-menolak. Karena beda dorong dengan tolak. Dorong itu secara fisik, tolak itu maknawi. Maka saya sedih ketika banyak pintu masjid ternyata ditulis ditolak. Belum masuk sudah ditolak. Bukan didorong, ditolak. Jadi setelah tolak-menolak, akhirnya saya yang jadi imam. Dan kita lanjut dengan qunut nazilah pada i'tidal rakaat yang terakhir. Setelah selesai sholat, salah seorang dari imam masjid menemui saya di dalam ruang panitia, seperti dalam ruang ini, mempertanyakan, bukan bertanya, mempertanyakan. Karena beda, orang bertanya dijawab selesai, tapi kalau mempertanyakan setelah dijawab digugat. Mempertanyakan, sebenarnya pada qunut nazilah itu bacaannya tetap jihar walaupun pada sholat sir, ataukah tetap sir ketika sholatnya sir? Saya jawab, qunut nazilah itu tidak mengikut hukum bacaan di dalam sholat. Artinya walaupun sholat itu sholat sir, qunutnya tetap dibaca jihar. Karena tadi sifatnya adalah mempertanyakan, lalu beliau benturkan, menurut kata beliau, edaran dari majelis ulama, bukan edaran dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MPU Aceh, qunut nazilah itu dibaca sir, kata beliau. Jadi sesuatu yang sudah kita pahami secara umum, ketika dipertanyakan lagi bingung juga kita, betul bukan? Maka saya katakan kalau begitu saya minta waktu untuk melihat referensinya lagi. Maka karena itu referensi itu saya baca sekarang untuk menjadi ilmu bagi kita. Karena ilmu al-waqi'i yang sesuai dengan realitas yang sedang berlangsung itu lebih melekat di ingatan dan di jiwa daripada ilmu yang hanya bersifat teoritis, belum dipraktek dan belum terjadi. Maka kita lompat ke sedikit beberapa halaman, karena sepatutnya kita masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halaman lagi akan sampai ke bab ini. Kita seragakan karena kondisi yang mengharuskan demikian. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa sunna qunutun bisubhin, disunnatkan qunut pada salat subuh. Di mananya? Fi i'tidali raka'atihi ats-tsaniyati, pada i'tidal rakaat salat subuh yang kedua. Ba'da dzikri ratibi 'alal aujah, dibaca setelah selesai zikir yang rawatib. Kita tahu bahwa pada i'tidal itu ada zikirnya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah ba'du itu barulah masuk dalam bacaan qunut. Kita tidak sebutkan apa dulu qunutnya, hanya waktunya dulu. Wa huwa ila min syai'in ba'du, yang menjadi zikir yang rawatib pada saat i'tidal itu sampai pada ucapan min syai'in ba'du, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa'tidali akhiratin, dan disunnatkan pula qunut pada i'tidal yang terakhir. Pada i'tidal yang akhir, witir nisfu yang akhir dari bulan Ramadan. Maka nanti datang bulan Ramadan, malam pertama sampai dengan malam 15 kita hanya tarawih witir, tidak ada qunut. Masuk malam yang ke-16 tarawih witir, pada rakaat yang terakhir nisfu yang akhir salat witir bulan Ramadan ini ada qunut. Allahumma hdini, Allahumma hdina, sesuai dengan posisinya, imam ataukah munfarid. Kenapa disunatkan qunut ini? Lil ittiba', karena mengikuti praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebut ittiba', itu ada praktek dari Rasulullah. Ada dalilnya, ada hadisnya. Nanti kita bicarakan tentang hadis lil ittiba'. Wa bisairi maktub lil ittiba' fin nisfil awal, wa yukrahu fin nisfil awwali ka baqiyatis sanati, karena qunut bulan Ramadan itu sunnatnya pada rakaat yang akhir witir nisfu yang akhir bulan Ramadan. Bagaimana bila kita mulai witir itu, bila kita mulai qunut itu sejak malam pertama witirnya. Begitu malam pertama langsung Allahumma hdina, makruh. Sebagaimana makruhnya mempraktekkan qunut ini pada witir-witir sepanjang tahun yang selain nisfu bulan Ramadan tadi. Malam ini kita tahajud, nanti disudahi dengan witir baca qunut. Boleh, tetapi hukumnya makruh. Apa makna makruh? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Oh, kalau begitu lebih berpahala tidak ditinggalkan. Makna berpahala ketika ditinggalkan pada saat kita berfikir untuk melakukannya. Nah, jadi pahala orang meninggalkan maksiat adalah ketika ada peluang untuk berbuat maksiat. Maka ketika disebut apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang berpahala bila ditinggalkan, berdosa bila dilakukan. Nah, sekarang salah satu perbuatan haram itu minum arak, main judi, berzina. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang dalam masjid ini berpahala karena tidak minum arak, main judi dan berzina? Tidak, karena kita tidak dalam posisi meninggalkan, hanya tidak berpeluang untuk melakukan. Nah, baru disebut meninggalkan, kita sudah berhadap-hadapan, peluangnya sudah ada, lalu kita berpaling, itu disebut meninggalkan. Maka orang yang tidak baca qunut yang dapat pahala ini pada witir-witir malam yang lain selain nisfu yang akhir bulan Ramadan, dia sebenarnya ingin baca qunut itu, tapi karena tahu bahwa ini waktu yang dimakruhkan, dia nggak jadi baca. Maka saat itu dia dapatkan pahala dari makruh tersebut, meninggalkan pekerjaan yang makruh. Wa bisairi maktubatin, dan demikian pula disunnatkan qunut ini pada setiap salat fardu yang lain. Minal khamsi, dari salat fardu yang 5 waktu. Kapan? Fi i'tidalir raka'atil akhirati, pada i'tidal rakaat yang terakhir. Kalau zuhur 4 rakaat berarti pada i'tidal rakaat yang keempat.
Umpamanya nanti kita sholat isya ini baca qunut, maka qunutnya itu pada rakaat yang keempat. Padahal selama ini yang kita pahami qunut di rakaat kedua sholat subuh. Ya tentu saja nggak mungkin sholat subuh qunutnya di rakaat yang keempat, karena cuma 2 rakaat. Di rakaat yang terakhir sholat fardu 5 waktu. Kenapa disunatkan? Linazilatin, karena sebuah bencana, karena sebuah malapetaka. Walau masbukan, disunatkan kunut ini sekalipun dia berstatus masbuk. Imam sudah rakaat keempat, ada masbuk, baru takbiratul ihram. Imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal rakaat keempat, dia i'tidal rakaat pertama. Imam baca kunut, makmum yang masbuk ini disunatkan kunut bersama dengan imamnya. Tapi makmum tidak membaca, dia hanya mengamini dari kunut imamnya. Linazilatin, karena sebuah bencana nazalat bil muslimina, yang menimpa umat Islam. Walau wahidan, sekalipun muslim yang tertimpa bencana itu hanya 1 orang saja, dengan catatan ta'adda naf'uhu, yang manfaat kehadiran 1 orang ini mempengaruhi orang lain. Mana contohnya? Ka asril alimi, seperti ada seorang alim ditawan. Kalau bahasa kita sekarang, ada seorang alim dikriminalisasi. Kalau ada orang alim berbuat pidana ditangkap, nggak perlu qunut nazilah. Kenapa? Itu masalah dia sendiri. Tapi ada orang alim karena keberpihakan terhadap syariat, karena keberpihakan terhadap umat, lalu oleh proses-proses tertentu masuk penjara. Bukan karena kriminal, dikriminalkan, maka masuk penjara. Kehadirannya itu bermanfaat. Ada yang memimpin sholat berjamaah, ada yang membuat pengajian. Setidak-tidaknya ketika masyarakat mempunyai pertanyaan, ada tempat untuk diajukan. Tiba-tiba orang yang seperti ini ditawan, dipenjarakan, maka disunatkan qunut nazilah. Wa syuja'in, ataupun seorang pemberani. Kalau ada yang macam-macam dalam kampung, tinggal bisikkan ke beliau, selesai. Ada yang kebut-kebutan pakai sepeda motor dalam kampung, tinggal bisikkan ke beliau, Pak, si Pulan itu kalau lewat di jalan kampung selalu greng-greng sepeda motornya. Berdiri beliau di jalan, sekali tempeleng selesai masalah. Yang lain pun tidak berani, tinggal pasang spanduk. Datang kebut-kebutan, pulang tanpa gigi, metik semuanya. Selesai. Orang yang seperti ini ditawan tanpa sebab, ataupun karena sebab-sebab yang kita senang kehadiran beliau. Misalnya di kampung banyak perilaku maksiat, orang main judi, orang berzina. Karena beliau seorang pemberani, gagah perkasa, raya panjang membulai dada, beliau sendiri maju. Orang main judi beliau grebek sendiri, orang berzina beliau grebek sendiri. Lalu oleh pihak-pihak yang tidak senang ini melaporkan ke polisi. Polisi tidak melihat alasannya ini maksiat atau tidak maksiat. Yang penting ini ada tindakan yang mengganggu kenyamanan orang lain, proses. Dan bagi kita, kehadiran beliau melakukan tindakan tersebut itu bermanfaat. Maka disunatkan untuk qunut nazilah. Enggak harus orang alim. Makanya hidup di kampung itu kalau tidak alim harus berani. Nyoka bangai gutun lah. Jadi kalau tidak alim harus berani. Kalau sudah alim hana pupu gutun. Kalau sudah berani hana pupu ada bangai. Ini sudah bangai gutun lah. Harus ada manfaat untuk orang lain. Atau tidak alim, tidak berani, setidak-tidaknya kaya, memberikan manfaat harta. Oh ternyata tidak kaya, setidak-tidaknya kehadirannya ada satu sisi manfaat bagi orang lain. Wadzalika lil ittiba. Qunut nazilah tersebut juga lil ittiba, karena mengikuti praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ceritakan tentang hadisnya. Wa sawaun fiha al khaufu walau min aduwin muslimin wal qahtu wal waba'u. Sama pada disunatkan qunut nazilah itu karena takut. Walau takut itu dari seorang musuh yang muslim, tidak harus orang kafir. Ada musuh kita, dia beragama Islam juga, tapi kejahatannya itu na'udzubillah, qunut nazilah. Ataupun takut itu oleh al-qahtu, kemarau panjang. Kita melihat daerah lain sudah terjadi kemarau panjang, hanya kampung kita yang masih alhamdulillah hujannya turun, disunatkan qunut nazilah. Ada kekhawatiran tersebut. Wal waba, demikian pula waba, penyakit yang berkembang
yang menyebabkan kematian banyak orang. Wabak namanya, penyakit yang menyebabkan kematian banyak orang. Wa kharaja bil maktubati, dan keluar dari kategori disunatkan qunut nazilah ini pada salat fardu, maka tidak berlaku pada salat sunat. Walau aidan, sekalipun salat sunat itu adalah salat sunat Idul Fitri ataupun Idul Adha, orang kumpul rame-rame, tidak disunatkan qunut nazilah. Wal manzuratu, demikian pula pada salat nazar. Fala yusannu fihima, maka tidak disunatkan pada salat sunat dan salat nazar itu qunut nazilah. Bagaimana caranya? Qunut nazilah dan qunut subuh dan qunut witir tadi, rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya, hazwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya, walau halat sana, sekalipun dalam posisi sedang membaca pujian kepada Allah. Karena dalam qunut itu ada bahagian doa, ada bahagian pujian. Yang doanya itu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sampai selesai. Yang mana yang sana? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu as-sana, pujian kepada Allah. Walaupun sedang dalam pujian ini, tetap tangannya diangkat, hazwa mankibaihi, sejajar dengan dua bahunya. Nah pertanyaannya, kenapa berbeda keterangan hazwa mankibaihi ketika takbir dengan hazwa mankibaihi ketika berdoa? Saat berdoa, tangan diangkat sejajar dua bahu, bahu tangan, bahu tangan. Tapi saat takbir, hazwa mankibaihi tiba-tiba naik kemari. Yang pertama dari contoh praktik Nabi, dan yang kedua dari sudut anatomi. Orang yang berdoa telapak tangannya ke atas, maka mengangkat sejajar dua bahu, posisinya tepat. Tapi orang yang takbir, tangannya membelakang ke atas. Jadi kalau diangkat hanya sebatas dua bahu, ini sulit. Ini akan posisinya seperti ini. Padahal hazwa mankibaihi itu hanya lengannya sejajar dua bahu, telinga di sini. Ini posisi mengangkat tangan sejajar dua bahu. Maka sekarang karena orang berpikir kucuran nikmat dari Allah itu seperti turunnya air hujan, dirapatkanlah agar tidak menetes ke bawah. Padahal ini dijarangkan. Makanya dulu ketika orang tua kita pakai Astuti Astrea 73, itu kan kaca spionnya bulat-bulat. Disebutlah lagi orang baca doa. Kenapa? Karena baca doa begini tangannya. Jadi sekarang tiba-tiba begini. Lama-lama akhirnya jadi begini doanya. Padahal ada berdoa itu mengangkat kedua belah tapak tangan ke atas. Lil ittiba, karena mengikut Nabi. Wa haitsu da'a li tahsili syai'in, maka apabila doanya itu untuk mendapatkan sesuatu, apa harapannya? Seperti tertolaknya bala darinya, fi baqiyati umrihi, pada sisa umurnya, ja'ala batna kafaihi ila sama, ia jadikan batin telapak tangannya ini ke atas. Kita sedang aman sekarang, tapi kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ke depan saya tidak mendapatkan bala, tidak terlibat dalam perang, tidak mendapatkan bahaya. Maka kalau harapannya untuk masa yang akan datang, walaupun yang akan datang itu 1 jam ke depan, ja'ala batna kafaihi ila sama, ia jadikan batin telapak tangannya ini ke langit. Au li raf'i bala waqa'a bihi, atau untuk mengangkat sebuah bencana yang sedang terjadi padanya, ja'ala dhahrahuma ilaiha, ia jadikan punggung telapak tangan ke arah langit. Allahumma dafa'annal bala. Kalau sedang terjadi, Allahumma dafa'annal bala. Kalau belum terjadi, berharap agar tidak terjadi, Allahumma dafa'annal bala. Tapi praktek kita ini sudah lazat lazim. Kapanpun asal terdengar yang baca doa Allahumma dafa'annal bala, langsung telungkup. Kalau kita tetap bertahan begini, akan ditelungkupkan iman. Kenapa? Karena pemahaman kita asal Allahumma dafa'annal bala, langsung begini. Padahal ada posisi doa tolak bala itu ketika bala belum sampai,
maka tetap ke atas. Karena itu baru permohonan agar sesuatu tidak terjadi. Ada kalanya bala itu sedang berlangsung di tempat kita, maka diminta untuk ditolak. Allahumma dfa'annal bala. Ada orang yang berusaha untuk mendamaikan khilafiyah ini, maka dia berdoa begini, Allahumma dfa'annal bala. Ini khilafiyah yang ketiga lagi ini. Jadi ingin keluar dari khilafiyah malah menimbulkan khilafiyah yang lain lagi. Jadi pilih salah satu aja. Allahumma dfa'annal bala. Tidak akan salah yang tetap berdoa seperti ini. Mau balanya akan terjadi, mau balanya sedang terjadi, yang seperti ini tidak bisa disalahkan. Tapi orang yang telungkupkan tangan bisa disalahkan apabila balanya belum terjadi. Kenapa? Karena tidak dicontohkan dalam kondisi yang lain seperti ini, tangannya ditelungkupkan. Nah, maka kalau ragu-ragu, ini ke atas atau ke bawah? Begini saja kalau ragu-ragu. Karena posisi begini adalah asal. Majaa muwafiqan lil asal la yus'al. Segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan ketentuan tidak dipertanyakan. Baru dipertanyakan apabila berbeda dengan ketentuan. Ada seorang kawan berjalan dengan seorang yang jauh lebih muda darinya. Siapa itu? Anak saya. Tidak perlu dipertanyakan, pekan muda haji? Karena yang namanya anak tetap lebih muda dari orang tua. Tapi ada seorang yang sebaya dengan kita berjalan, di sampingnya ada orang yang jauh lebih tua dari dia. Siapa itu? Anak saya. Ada seorang yang mengaku orang lebih tua dari dia itu sebagai anaknya, patut dipertanyakan. Bukan dua adat, dan mengkawin dengan mak haji. Rupanya anak tirinya. Dia kawin dengan nenek-nenek. Maja'a muwafiqan lil asal la yus'al. Orang yang bekerja sesuai dengan ketentuan tidak dipertanyakan kenapa demikian. Yang dipertanyakan apabila berbeda dengan kelaziman. Orang berjalan arahnya ke depan, kita paham. Bukan ini jauh ke? Enggak patut dipertanyakan. Ada orang melajukan kendaraan ke depan, enggak dipertanyakan. Tapi ada jalurnya jelas ke depan, dia mundur ke belakang, baru kita tanya, bukan surut? Oh, jalan lagi ke macet. Tapi ada orang berjalan ke depan, bukan dia jauh ke hocit, unikot. Maka sesuatu yang berjalan sesuai dengan ketentuan itu tidak dipertanyakan. Maka ketika orang berdoa tangannya begini, tidak dipertanyakan kenapa tangan begini. Kapanpun doanya, baik tolak bala pun bukan tolak bala. Tapi ketika ada orang telungkupkan tangan, baru kita apakan dulu menjerau, karena sedang terjadi bala. Mungkin orang lain belum sadar tentang bala tersebut, dia sudah mengalami, maka boleh jadi itu penyebabnya dia telungkupkan tangan. Maka ini prinsip, bukan prinsip, ini petunjuk tentang bagaimana berdoa tersebut. Wa yukrahu ar-raf'u li khatibin halatad du'a. Tapi angkat tangan ini dimakruhkan kepada khatib ketika sampai pada rukun doa di dalam khutbah. Makanya khatib ketika khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah salat gerhana tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi kalau ada khatib sedang khutbah, tangan kanan pegang mimbar, mungkin tangan kiri kalau ada tongkat dia pegang tongkat, bila tidak tetap di mimbar. Tiba-tiba Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, seharusnya tetap demikian. Tiba-tiba ada khatib Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, maka kita harus paham ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, khatib ini kurang ilmu. Kemungkinan kedua, khatib ini kurang pengalaman, ilmu tinggi tapi karena jam terbangnya belum tinggi, gagap sampai di atas mimbar. Dia pikir setiap kali berdoa itu angkat tangan. Maka kita pahami saja, itu tidak membatalkan khutbah, hanya tidak disunatkan kepada khatib untuk angkat tangan ketika berdoa. Dan tidak disunatkan untuk mengusapkan tangan ke wajah bagi khatib tadi saat berdoa dan bagi orang yang membaca qunut. Maka tidak setelah selesai qunut tersebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tidak disunatkan mengusapkan wajah. Begitu selesai Allahu Akbar, turun. Kenapa? Karena pekerjaan di dalam salat itu terbatas, tidak boleh terlalu banyak gerak untuk sesuatu yang tidak diminta. Maka sampai nanti ada ulama berdebat tentang mengangkat dan telungkupkan tangan ini. Nanti ada Imam Subki yang berbeda pendapat dengan ayah beliau. Kata ayah beliau sunat bolak-balik, kata beliau tidak, karena pekerjaan di dalam salat itu terbatas, nggak boleh tambah-tambah. Tapi ayah beliau bantah, karena ini dituntut oleh keadaan, maka walaupun dalam salat tetap dibalik telungkupkan tangan. Itu baru tentang kaifiat. Kita belum sampai kepada bacaannya tadi, jihar atau tidak jihar. Kita lanjutkan. Apa doanya?
binahwi dengan seumpama, tidak harus itu, maka disebut seumpama. Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Ila akhir itu keterangan, jangan pula itu dibaca dalam doa nanti. Ya, ini bacaannya wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa qini syarra ma qadait. Itu orang yang baca untuk diri sendiri. Adapun imam nanti ia ganti doa berjamaah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Itu ujungnya mad layyin, mad layyin, jadi harus ma'lun. Allahumma hdina fi man hadait, ya, ada baris fathah bertemu dengan ya mati ataupun waw mati, itu mad layyin. Tapi kita pakai persi hemat, diganti dengan i saja. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa afina wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Nah, makanya kita tidak pernah memanggil seorang yang bernama Husain itu dengan panggilan yang benar, Husain. Baru benar apabila ditambah i di ujungnya, Husaini. Nah, seharusnya Husain itu adalah Husaini yang dibuang i, Husain. Husain. Tapi kita langsung Husain. Nah, maka ada bandrek Pak Husain. Nah, langsung Husain saja. Nah, padahal dasarnya Husain. Nah, jadi itu doanya. Tidak harus itu. Itu hanya seumpama yang tersebut. Itu sebatas doa. Wa qini syarra ma qadait. Kemudian dilanjutkan dengan as-sana. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau memberikan keputusan dan tidak ada yang memberikan keputusan terhadapmu. Wa innahu la yadhillu man walais. Dan bahwasanya tidak akan hina orang yang engkau pimpin. Wa la ya'izzu man adait. Dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alik. Maha suci engkau Tuhan kami dan maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadaita. Maka segala puji atas setiap keputusanmu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku mohon ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu ya Allah. Ya. Itu doanya. Dan disunatkan pada akhir dari qunut ini salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bukan ajma'in, wa sallam. Wa la tusannu awwalahu. Tidak disunatkan salawat ini di awalnya, karena kembali kepada adab berdoa. Adab berdoa ini diawali dengan puji dan salawat, disudahi dengan puji dan salawat. Maka setiap kali ada kegiatan doa sama dia tahlil, tetap doa itu diawali dengan puji dan salawat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal. Sampai selesai. Begitu sampai pada akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada qunut ini salawat disunatkan pada akhir qunut, tidak disunatkan salawat di awal qunut. Wa yazidu fihi man marra. Dan disunatkan pada bacaan qunut tadi untuk orang-orang yang telah disebutkan, imam ataupun orang yang salat sendiri, qunutnya Umar yang ia praktikkan pada salat subuh, yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruk man yafjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfad. Sampai selesai. Ini
Qunut Sayyidina Umar hampir tidak pernah kita praktekkan, tapi sunat digabung dua-duanya. Tapi apabila harus memilih salah satu dari keduanya, maka yang pertama lebih baik, karena itu warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Walamma kana qunutus subhil madhkuri Qunutus subhi al-madhkuru awalan sabitan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qaddima 'ala hadha. Manakala qunut subuh yang telah disebutkan pertama kali terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didahulukan qunut Nabi itu daripada qunutnya Sayyidina Umar. Oleh karena itu, siapa yang ingin memilih salah satu dari keduanya, ia pilih qunut yang pertama saja, Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina. Dan tidak harus qunut itu dengan kalimat tertentu, memadai untuk qunut tersebut satu ayat yang mengandung doa, in qasadahu, apabila dia niatkan doa tersebut, seperti akhir surat Al-Baqarah. Demikian pula dengan semata-mata doa, walaupun bukan doa yang maksur, sekurang-kurangnya Allahumma ghafirli, itu sudah doa, ditambah dengan sebait pujian, ya Ghaffar, Allahumma arhamni ya Rahman, dan seumpamanya. Maka ketika nanti kita hadir sholat berjamaah di masjid, kita hobi kunut, ternyata imamnya tidak baca kunut, tidak harus memaksa baca kunut yang panjang tadi sampai selesai. Kita siasati saja dengan membaca sepotong doa dengan sebait pujian, Allahumma ghafirli ya Ghaffar, selesai, sudah sah kunut kita. Itu sekurang-kurang kunut. Makanya itulah enaknya kita mengaji, makin panjang kita kaji, salat yang sulit itu makin lama makin mudah. Makin lama kita ngaji sampai nggak wajib salat, dan itu tidak akan terjadi, kecuali kalau memang niatnya berbeda. Nya orang jabe cimita kiban cara bupri semayang nunggu. Jadi kalau belum sampai pada kajian itu belum berhenti. Dan menurut pendapat yang utamanya, bahwa orang yang membaca qunut nazilah, tadi kan qunut nazilah beda doanya, Allahumma dfa'annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wat ta'una waz zina was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah ma la yadfa'u illa anta. Doa-doa ini kapan dibaca? Ya'ti biqunutis subhi, ia baca qunut subuh dulu, thumma yakhtimu bisu'ali raf'i tilkan nazilah, lalu dia sudahi doa qunut subuh dengan doa menolak bala tadi. Maka rata-rata di tempat kita dipraktikkan, mau qunut nazilah tetap Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai setelah selesai pujian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, baru dilanjutkan Allahumma dfa'annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar. Wa jahara bihi, dan dijiharkan bacaan qunut tersebut, sunnat hukum jiharnya bagi imam, walau fis sirriyati, sekalipun pada salat yang sir. Nah, itu yang kita inginkan tadi jawabannya. Dijiharkan bacaan qunut ini oleh imam, sekalipun qunut ini dibaca pada salat yang bacaannya sir. Salat duhur, salat asar, sir. Tapi giliran qunut tetap dibaca jihar oleh imam. La makmumun, tidak dibaca jihar oleh makmum. Lam yasma'hu, yang tidak mendengar bacaan imam. Makmum hanya mengamini saja. Wa munfaridun, dan tidak pula dibaca jihar oleh munfarid, orang yang salat sendiri. Fayusirrani bihi mutlaqan, maka makmum dan orang yang salat sendiri, kalau mereka baca qunut karena tidak terdengar qunut imam pada makmum ini tadi, tetap bacanya sir. Misalnya sound systemnya tidak aktif atau listriknya padam, imam di depan baca qunut hanya terdengar sampai saf ketiga atau saf keempat, yang saf kelima dan selanjutnya tidak mendengar bacaan imam, maka makmum yang ikut imam ini sunat untuk membaca qunut sendiri, tetapi bacaannya sir.
Demikian pula orang yang salat sendiri. Wa ammana jahran, dan diamini dengan bacaan jihar makmumun, oleh makmum yang mendengar qunut imamnya, lid doa minhu, karena doa dari imam tersebut, wa minat doa, dan sebahagian dari doa yang diamini tersebut adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat pada nabi. Maka pada salawat itu pun diamini. Kenapa? Karena salawat tersebut bentuk jamak dari kata-kata salatun, dan salatun secara harfiah artinya adalah ad-doa. Nah, maka saat kita belajar bab salat di awal dulu, as-salatu lughatan ad-doa. Salat secara etimologis, secara bahasa adalah doa. Maka ketika baca oleh imam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amin. Kenapa? Karena itu juga merupakan bahagian doa yang diamini. Amma sana'u, adapun pada bahagian pujian. Apa itu pujian? Wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih, bacaan kita dalam qunut tadi, fa innaka taqdi wa la yuqda alaika, sampai dengan selesai. Fa yaquluhu sirran, maka dibaca secara sir, dibaca secara sir oleh imam dan oleh makmum. Amma makmumun lam yasma'hu, adapun makmum yang tidak mendengar bacaan imam, au sami'a sautan la yafhamhu, atau ia dengar suara imam tapi dia tidak paham bacaannya karena tidak jelas terdengar, fayaqnutu sirran, maka ia baca qunut secara sir. Nah, ini adab tentang baca qunut. Nah, maka kembali kepada pertanyaan ataupun sikap mempertanyakan dari imam yang saya maksud tadi. Tapi ini edaran dari Majelis Permusyawaratan Ulama, saya belum membaca edarannya. Beliau yang sudah baca, beliau forward ke WA saya, tapi belum sempat saya baca. Menurut pemahaman beliau, menurut edaran dari MPU, qunut nazilah itu pada salat jihar dibaca jihar, pada salat sir dibaca sir. Ya, padahal saya malam itu karena memang salat isya, salat jihar, ya saya jiharkan. Nah, tapi beliau ingin kepastian. Ini saat besok salat zuhur kita baca qunut nazilah, bacaannya jihar atau sir? Bacanya tetap jihar. Nah, saya hanya menjawab malam kemarin itu, belum ke referensi. Saya jawab, untuk doa yang ingin diamini oleh makmum, baik di dalam atau di luar salat, tetap dijiharkan. Makanya nanti pada bab selesai pembahasan tentang rukun salat, wa yusannud du'a'u wa dzikru aqbaha wa yusirruhuma, disunnatkan zikir dan doa setelah selesai salat, aqbaha, begitu selesai langsung zikir dan doa. Wa yusirruhuma, dan disirkan zikir dan doa tersebut, illa linahwi imamin, kecuali untuk seumpama imam. Bukan hanya imam, seumpama imam, karena nanti ada muballigh ataupun ada bilalnya yang memimpin. Misalnya ada seorang guru kita dari tempat berbeda datang kemari, kita minta keberkahan beliau mengimami sholat, tapi karena beliau tidak paham praktek wirid dan zikir kita seperti apa, beliau katakan, oke, saya jadi imam tapi nanti wiridnya anda yang pimpin. Maka ada muazzin, ada bilal atau yang lain di belakang. Maka disebut linahwi imamin, untuk seumpama imam, yuridu ta'limal ma'mumina wa ta'minahu li du'aihi, yang ingin mengajarkan makmum tentang bacaan zikir dan berharap amin pada doanya, fayajhar, maka ia jiharkan bacaan tersebut. Ini pada praktek zikir dan doa. Makanya kita usahakan mempraktekkan qunut nazilah, karena itu adalah senjata pamungkas kita untuk menghadapi bala. Sebab bala di dalam Islam secara batiniah dapat ditolak dengan dua perkara. Yang pertama doa, dan yang kedua memperbanyak sedekah. Makanya usahakan dalam kondisi negeri seperti ini, asal keluar dari rumah kita amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini saat ia keluar dari rumah, Allah pelihara ia untuk tetap selamat sampai ia kembali. Jadi artinya kalau terkena pun virus corona, meninggal saat di rumah, enggak meninggal di jalan. Kenapa? Karena Allah pelihara dia sejak dari keluar sampai ia kembali. Dan
Saya sudah buktikan doa ini beberapa kali, bukan hanya satu dua kali, ada beberapa kali. Salah satunya yang paling saya ingat tahun 2008, saya keluar dari rumah di Kota Madia Cot Keeng menuju ke Ule Karing untuk sebuah kegiatan. Karena agak sedikit terburu-buru, pakai sepeda motor Suzuki Skywave waktu itu, bukan Honda, Suzuki Skywave. Karena agak terburu-buru, lajunya agak tinggi, mungkin ya di atas 60 km per jam. Jadi ketemulah persimpangan pertama keluar dari Kampung Cucum. Karena jalannya berliku langsung lurus, saya sudah sedang tarik gas, kecepatannya di atas 60 km per jam. Tiba-tiba ada yang nyelonong keluar dari lorong, langsung lurus saja tanpa tengok kanan kiri. Maka saya ngerem panik, kanan kiri remnya saya tekan. Apa yang terjadi? Benarlah kata para pakar otomotif, rem itu bukan untuk menghentikan laju kendaraan. Rem itu hanya untuk menghentikan putaran roda. Maka putaran roda berhenti, kendaraan tetap melaju. Namanya slip. Jadi rem itu bukan untuk menghentikan kendaraan, dia hanya untuk menghentikan putaran roda. Benar-benar berhenti putaran roda. Tapi kendaraan tetap melaju. Berhentilah ketika sudah berciuman dengan bahagian tengah sepeda motor tersebut. Benar-benar letter T. Apa yang terjadi? Objek yang ditabrak berantakan. Sepeda motornya berantakan, joknya sendiri, stangnya, kamukleh, lampu kero, helm kero, barang kero, kemudian sadelnya, tempat kaki itu sendiri, orangnya sendiri, hancur berantakan. Sedangkan subjek yang menabrak saya tetap duduk di atas jok sepeda motor sambil memegang rem dua-duanya. Tidak jatuh, tidak luka, tidak lecet, dan tidak ada apa-apa kecuali ban depannya meletus dengan bahagian depannya hancur. Alhamdulillah. Datang adik, antarkan sepeda motor punya dia, saya pinjam, lanjutkan minum kopi. Baru saya yakin ternyata Allah pelihara, selamat. Tapi sepeda motornya celaka karena sepeda motor tidak baca doa. Karena sepeda motor tidak baca doa. Saya yang baca doa, alhamdulillah saya selamat. Ada banyak kasus hal-hal yang secara logika tidak dapat dijelaskan kenapa bisa selamat. Suatu ketika tahun 2007 atau 2008 sebelumnya, 2009, saya masih pakai sepeda motor yang sama, Suzuki Skyway. Pulang dengan istri dan baru seorang anak kala itu. Waktu itu istri masih sendiri, anak juga masih satu, sampai sekarang istri masih sendiri, anak sudah berempat. Di Slimum, saya dari arah Sigli, kita tahu Slimum itu di pasarnya belok kanan, belokan patah. Dulu di depan kantor pos itu ada sebuah mobil polisi, dapur lapangan, diparkir di tepi jalan. Saya pegang anak sebelah tangan, pegang stang sepeda motor sebelah tangan, istri di belakang, pegang saya dua belah tangan, sedang melaju. Ketika sedang saya tarik gas untuk melaju, terlihatlah dari samping itu anak muda sedang keluar dari depan kantor pos. Saya pikir dia berhenti, ternyata dia lanjut keluar. Secara logika saya akan tabrak dia karena tidak ada ruang antara saya dengan mobil itu. Tapi entah bagaimana cara dia berbelok, tiba-tiba dia lewat samping kiri saya. Secara logika tidak mungkin akan selamat. Akhirnya semua sendi-sendi itu serasa terlepas. Kenapa? Saya sudah berpikir ini kecelakaan. Ada banyak kasus yang saya alami dan saya rekam itu dengan baik sekali. Baru saya teringat, ya Allah, keberkahan dari mempraktikkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kedua, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala. Maka perbanyaklah sedekah. Tidak harus keluar. Sedekah yang paling baik itu kepada orang terdekat. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi riqabin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun ja'altahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi ja'altahu ala ahlika. Satu dinar yang engkau infakkan untuk berperang di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Yang paling besar pahala dari masing-masing 4 dinar ini adalah yang engkau berikan kepada keluargamu.
Makanya kalau ingin bersedekah, tengok yang di samping tempat tidur saja. Bangun pagi langsung tempelkan Soekarno-Hatta di keningnya. Itu insya Allah tersenyum dari pagi sampai besok paginya lagi. Ada kebahagiaan yang mencuat. Ketika bahagia, batin kita merasa nyaman, kita tersugesti untuk hal-hal yang baik. Kita akan berhusnudzan. Maka husnudzan inilah yang memperkuat imun kita. Orang ketika berbaik sangka, penyakit akan menjauh. Makanya Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam itu menyatakan husnudzan nisfud dawa, bahwa berbaik sangka itu sudah setengah dari pengobatan. Wal humumu nisfud da, sedangkan duka cita itu setengah dari penyakit. Kalau kita biarkan hidup dalam duka cita, itu penyakit murah untuk menyerang kita. Maka sayangnya pemerintah ini selalu membombardir kita dengan berita duka cita. Enggak ada tempat yang nyaman. Saya ingin menikmati penerbangan pesawat itu senyaman-nyamannya, tapi tiba-tiba ketika pesawat akan bergerak, saya diberikan berita duka cita. Mohon perhatian kepada para penumpang sekalian, apabila pesawat nanti jatuh di laut, itu tengah nikmati pesawat ke jatuh di laut, makan kita sedang berusaha untuk mengabaikan kemungkinan kecelakaan. Tiba-tiba diingatkan, apabila nanti pesawat mendarat di laut, mohon makan kayo medeh tengah nikmati ketingak mati. Maka seharusnya pihak penerbangan itu memberikan aspek keselamatan ini saat beli tiket. Saat kita pesan tiket baru ditanya, Bapak udah pernah naik pesawat? Belum Bu, baru pertama kali. Kalau belum, masuk ruangan ini dulu. Diajarkan aspek keselamatan. Nanti apabila terjadi turbulensi, turun masker dari atas, Bapak pakai dulu baru bantu yang lain. Nanti kalau pesawatnya jatuh di laut, baru nanti pakai pelampung, nanti ada di bawah sini. Di situ diajarkan. Begitu naik pesawat, terbang saja. Nyai puyo dia mesti kena jak tapi. Kita tidak sempat menikmati penerbangan itu karena selalu pajanret, dan itu menjadi doa bagi kita. Nauzubillah. Maka ada hal yang harus kita ajarkan kembali pada pemerintah ini. Makanya ke depan pilih saja di pemerintah. Maka dalam kondisi begini, ketika kita diingatkan, maka ada kontroversi tentang larangan sholat berjamaah di masjid. Saya luruskan, bukan larangan sholat berjamaah ke masjid, tetapi sudah ada rukhsah dispensasi untuk tidak berjamaah ke masjid. Apabila bapak-bapak yang selama ini rajin berjamaah di masjid, ataupun orang yang berkeyakinan bahwa salat fardu berjamaah di masjid adalah wajib, maka dengan berkembangnya wabah virus ini menjadi uzur. Apabila ada yang menyatakan wajib, maka tidak berdosa bila salatnya dikerjakan di rumah. Itu bagi yang meyakini wajib. Tapi bagi yang ingin tetap datang, tidak dilarang. Cuma bagi yang tidak ingin berjamaah, alhamdulillah sudah punya alasan. Kenapa tidak sholat berjamaah? Corona Pak Ustaz. Dulu enggak ada corona juga tidak berjamaah, sekarang alhamdulillah punya alasan. Maka seharusnya panitia masjid tetap memfasilitasi sholat berjamaah. Bahwa ada jamaah yang khawatir atas keselamatan, ya silakan jangan berjamaah, sholat berjamaah di rumah, jangan datang ke masjid. Makanya ada hal-hal barangkali dari kebijakan-kebijakan ini yang tidak tersampaikan dengan baik, lalu kita bersuudzon. Maka jangan suudzon, tapi harus diingat, yang sehat jaga kesehatan, yang sakit hindari menularkan penyakit. Maka yang merasa diri sakit langsung karantina diri sendiri, datang ke rumah sakit cek penyakit. Tapi itulah masalahnya, cek penyakit ternyata harus bayar juga. Pada pikir bayar kamu tambah penyakit bodoh. Jadi ini pula masalah bagi kita. Yang sakit karantina diri sendiri. Tidak menjadi aib bahwa Anda terkena virus corona. Yang aib itu adalah apabila terkena penyakit nauzubillah umpamanya kusta. Corona bukanlah sebuah aib, karena itu penyakit orang-orang hebat sebenarnya. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita saling menjaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari malapetaka, dari diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara kita, bahkan dari seluruh dunia ini. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.